Dua pencuri sepeda motor tertangkap di Ciracas, Jakarta Timur siang tadi. Kedua pelaku berhasil ditangkap polisi karena terjebak kemacetan arus lalu lintas. Dua pengendara motor tak berkutik saat ditangkap polisi di Jalan Taruna Jaya, Ciracas, Jakarta Timur. Keduanya berurusan dengan penegak hukum karena mencoba mencuri sepeda motor milik warga. Setelah diperiksa di tepi jalan dan didapati kunci letter T, polisi langsung memborgol mereka. Dari rekaman video amatir warga sebelum ditangkap di tepi jalan, keduanya sempat dikejar polisi, akhirnya berhasil diringkus karena terjebak macet. Diduga dipicu masalah lalu lintas, seorang pengendara SUV merusak truk kontainer dan menganiaya sopir. Supir kontainer akhirnya melaporkan insiden tersebut ke polisi. Lagu banget. Seorang pengendara SUV merusak kaca truk kontainer dan menganiaya supir di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Pengemudi SUV diduga emosi karena tak terima diklakson oleh pengemudi kontainer. Sejumlah warga berupaya melerai keributan tersebut. Supir truk mengalami luka ringan dan melaporkan insiden ini ke polisi. Polisi baru saja selesai menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Egy Sayana, sopir truk yang menjadi korban, turut dihadirkan ke lokasi bersama saksi kunci Ngadiono. Polisi akan merilis hasil penyelidikannya dalam waktu dekat. Bagaimana kejadian sebenarnya sehingga pengendara SUV ngamuk hingga menghancurkan kaca truk? Kita akan bergabung bersama dengan sopir truk kontainer yang menjadi korban arogansi pengendara, Egy Suyana, dan juga psikolog klinis Sani Budiantini. Kami juga berupaya untuk mengundang Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guru Arif Darmawan, namun beliau belum bisa bergabung. Saya sapa dua narasumber kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak Egy, Mbak Sani. Selamat sore. Saya ke Pak Egy terlebih dahulu. Pak Egy, kami tahu bahwa Anda saat ini sedang jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Apa yang Anda sampaikan di sana? Ya, mengadu, Pak. Apa yang diadu, Pak, kepada polisi, Pak? Ya, itu, Pak. Ya, bikin laporan ke Kapolres atas penganiayaan saya itu. Ya, Pak Egy, kami hanya melihat Udah potongan itu dong, Pak. video Ini yang sekarang lagi diproses. Kami hanya bisa melihat dari potongan video yang beredar di media sosial. Bisa ceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kronologi kejadian yang berujung pada penganiayaan terhadap Anda? Pertama awalnya mobil Pajero itu di jalur 2, Bu. Saya di jalur kiri. Nah, si Pajero itu kencang, Bu, di jalur kiri, di jalur kanan. Cuman si Pajero di depannya itu ada yang macet, yang ngerem mendadak. Terus dia ngebuang langsung ke kiri. Di kiri itu ada saya. Nah, saya ngerem mendadak. Terus saya laksonin. Dia marah. Oke, jadi tujuan Bapak membunyikan klakson hanyalah untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan telah membahayakan Bapak dan kontainer Bapak, begitu? Iya, betul sekali, Pak. Betul. Setelah itu apa yang dilakukan oleh pengendara ini ketika ia marah? Dia buka kaca, langsung ngeluarin senjata api. Sempat mengeluarkan senjata api. Itu berupa pistol. Untuk penghancuran kaca Ya, dari betul, truk yang Anda kendarai ini, apa yang digunakan oleh pelaku? Itu sempat kejar-kejaran dulu, Bu. Sempat kejar-kejaran dulu sama saya. Oke. Pak, begini Pak, yang ada kan dalam video kan bahwa ada upaya penghancuran properti kontainer Anda, yaitu kaca Anda.
Barangkali bisa diceritakan kepada kami Pak, karena kita juga terkendala satelit nih, ada delay yang memutus pertanyaan dan jawaban. Jadi bisa Bapak ceritakan apa yang sebetulnya terjadi waktu itu dengan sesingkat-singkatnya Pak? Bisa. Itu begitu saya putar arah itu masih dikejar terus sama dia. Terus saya dipukulin, habis itu langsung saya di rem ngedadak di depan mobil saya, langsung saya berhenti. Ya habis itu dia keluar, saya dipukulin dari itu, Bu. Oke, artinya Anda mendapatkan penganiayaan dan juga truk dirusak ya begitu ya. Saya ke Bu Sani terlebih dahulu. Bu Sani, yang jelas begini, ada yang dilanggar, saya pikir dua hal dari pelaku. Satu, bahwa di masa pandemi seperti ini bukannya jaga jarak, malah mendekati manusia dalam hal ini ya, sopir truk, dan merusak propertinya begitu, bahkan menganiaya. Satu, kerumunan ataupun jaga jarak dilanggar. Yang kedua, ini tindakan yang tidak bisa diterima. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, memang saya rasa pelaku yang melakukan penghancuran tersebut sudah memiliki kondisi emosi yang tidak stabil sebenarnya, ya. Jadi ketika ada kejadian yang memicu emosinya, maka ledakan itu terjadi. Nah, ledakan emosi ini kalau terjadi sudah tidak lagi berpikir secara logika, apalagi menjaga jarak, apalagi memahami bahwa ini adalah berbahaya, karena yang akan dilakukan adalah melampiaskan kekesalan atau kemarahannya itu, dan bisa sekali dengan melakukan penghancuran, karena ini salah satu bentuk dari agresif ya, aggression gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang memakai kalimat atau verbal, tapi ada juga yang memakai perilaku begitu ya, penghancuran. Nah, yang paling bahaya di sini kalau saya lihat bahwa pelaku ini juga memiliki senjata tajam atau pistol. Di mana kalau seandainya saja dia lepas kendali lagi, bisa saja terjadi yang lebih fatal. Korban tidak hanya dianiaya, tapi bisa saja akhirnya terjadi satu hilangnya nyawa begitu. Kalau memang secara emosional seseorang tidak bisa mengendalikan diri dan memiliki alat-alat benda tajam atau senjata begitu. Ibu Sani, kalau dari kronologi yang disampaikan korban, pertikaian ini sebenarnya berawal dari masalah klakson saja sebenarnya. Ini hal yang sepele tapi kerap kali memicu adanya pertikaian di jalan raya. Menurut Anda seperti apa? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ketika keadaan emosi seseorang itu jauh lebih stabil, hal ini tidak mungkin menjadi besar begitu. Tapi kalau saya lihat memang sudah ada predisposisi di mana kondisi pelaku sudah memiliki emosional yang tidak stabil begitu. Jadi ketika ada hal kecil akhirnya menjadi besar. Oke, itu bergantung pada level stres seseorang berarti ya Bu Sani begitu ya singkatnya ya. Tapi yang terjadi kan ada aksi ada reaksi begitu. Diklakson oleh kontainer yang jelas itu kan bising banget. Kemudian juga reaksinya adalah menghancurkan kaca kontainernya dan memukul korbannya. Ini soal etika berkendara dan lain sebagainya. Kalau bisa Anda gambarkan bagaimana mengantisipasi peristiwa ini agar tak terulang, baik dari korban dalam hal ini juga kepada pelaku. Betul. Sebaiknya memang pengemudi yang memakai jalanan itu memiliki toleransi yang tinggi. Menurut saya seseorang memang perlu mengendalikan emosi atau stresnya sehingga tidak terjadi pertikaian di jalan raya. Karena kita tidak tahu siapa yang kita ketemu, bagaimana berpapasan, atau tadi klakson membuat situasi menjadi sangat berat begitu. Padahal mungkin klakson itu juga dilakukan tidak ada niat jelek begitu, tapi mungkin menjadi berbahaya beresiko di dalam kondisi seperti ini. Nah, oleh karena itu menurut saya semua pengemudi di jalan harus memiliki niat yang baik, ya, positive thinking. Tidak boleh gampang tersulut emosi. Apabila kita memiliki emosi yang tidak stabil, lebih baik tidak mengemudi di jalan raya karena akan menyebabkan bahaya buat dirinya maupun orang lain. Baik, saya ingin kembali ke Pak Egy sebagai korban. Pak Egy, Anda sudah diperiksa di Polres Jakarta Utara. Apakah sudah ada titik terang mengenai keberadaan ataupun identitas dari pelaku? Belum ada, Bu. Belum ada titik terang sampai saat ini, belum ada. Apa yang sempat terjadi pada saat olah TKP tadi, Pak Egy? Ya, nggak ada apa-apa, Bu. Cuman TKP doang, cuman menunjukkan kronologinya tadi. Dari dugaan Pak Egy, pelaku seorang aparat atau bukan, Pak? Kira-kira melihat seragam atau melihat identitas dan lain sebagainya sempat, Pak?
Belum Bu, nggak ada itu, nggak ada ciri-ciri aparat kepolisian, nggak ada itu. Pak Egy, dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Dia Utara pakai sempat baju biasa. apa saja yang sempat ditanyakan dan disampaikan kepada pihak kepolisian? Ya ditanyakan ini apa aja yang dipukul katanya, jam berapa kejadiannya gitu. Di mana kejadiannya, saya jelaskan semua seperti itu Bu. Ada luka yang Anda alami, Pak Egy, akibat peristiwa ini? Ada Bu, memar-memar sama bengkak ini tangan. Oke. Pak Egy, satu hal ya, soal klakson di jalan ini juga kan etika berkendara. Kalau kontainer itu membunyikan klakson itu juga sangat bising pastinya begitu. Kalau Anda memang tidak ada masalah, tidak merasa bahwa diri Anda memicu masalah ini Pak, kira-kira Pak? Ya cuman permasalahan klakson sih nggak seberapa sih bagi saya Pak. Kan itu saya menghindar kecelakaan, takutnya ada kecelakaan yang tidak diinginkan gitu. Oke. Ini soal kesadaran lagi-lagi Mbak Sani, apa catatan Anda? Ya, kalau saya memang balik-balik lagi berpulang pada individu masing-masing ya. Kalau saya lihat memang di kasus ini untungnya Pak Egy tidak juga tersulut amarah, karena kalau amarah dan amarah bisa akhirnya dua-dua menjadi korban begitu ya. Nah, tapi saya sarankan para pengemudi tentunya harus tahu bagaimana menempatkan diri dengan tadi beretika di jalan raya yang baik. Kalaupun misalnya bunyi klakson karena di kontainer, ya harus juga mengendalikan diri juga supaya jangan membuat orang menjadi kaget, karena bahaya juga ketika di klakson orang bereaksi kadang-kadang spontan juga bisa jadi berbahaya. Nah, jadi masing-masing memang punya kesadaran dan bahwa mengetahui bahwa dia ini bisa meresikokan dirinya dan orang lain gitu. Nah, ketika memang dalam keadaan tidak stabil atau stres, lebih baik mengetahui bagaimana cara membuat dirinya rileks, misalnya tarik nafas dalam, mendengarkan musik, ya kan, kemudian ada sedikit istirahat dulu, ya, atau memanage waktu supaya tidak terburu-buru. Nah, ini semua bisa dilakukan demi keselamatan diri kita dan orang lain. Mbak Sani, menarik salah satu yang Anda sampaikan memanage waktu supaya tidak terburu-buru. Apakah ini yang kerap kali memicu adanya emosi pengendara karena lebih emosi jika jalan yang dilalui terhambat jika memang dalam kondisi terburu-buru? Iya, sangat gitu. Untungnya sekarang karena pandemik banyak yang kosong. Kalau dulu lebih lagi banyak stres. Bahkan di tempat-tempat macet ya, orang tidak ada klakson pun stres dia gitu ya. Jadi apalagi saat ini menurut saya mungkin karena jalan kosong ya, jadi orang-orang tidak terantisipasi lah bagaimana dia harus untuk waktu dan sebagainya. Jadi saya rasa balik lagi pada dirinya untuk tidak meresikokan dirinya dan orang lain. Itu dulu niatnya. Karena ihwal pandemi sudah disinggung oleh Mbak Sani, apakah ini jangan-jangan juga ada kaitannya dengan stres, jenuh pandemi ini juga? Jadi orang juga merasa bahwa tidak aman dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi adalah ya gejolak amarah seperti ini. Betul sekali, karena kalau dari saya sendiri, dari statistik saja kan penderita stres dan depresi meningkat di era pandemi. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bahwa dia sudah mengalami stres sebenarnya ya, ketika karir yang mungkin kesulitan ekonomi atau kehilangan keluarga terdekat gitu. Jadi menurut saya nggak ada di jalan, kita harus menjaga kesehatan, karena kitalah orang yang paling bertanggung jawab menjaga kesehatan diri kita. Tidak boleh keluar misalnya, itu pun menimbulkan stres tersendiri. Oleh karena itu saya sarankan untuk tetap ya berolahraga, melakukan aktivitas yang kita sukai, berkomunikasi dengan keluarga terdekat atau teman melalui online, itu tetap harus dijaga. Karena bagaimanapun juga kita tidak mau membuat diri kita menjadi lebih stres karena di era pandemik ini. Ya, dari sini kita dapat kesimpulan kalau keluar rumah tidak hanya risiko terpapar COVID, tapi juga risiko ribut di jalan. Ini menjadi pelajaran penting, Stefani. Betul. Ya, kami kembali ke Pak Egy. Tadi kalau disampaikan kemacetan bisa menjadi salah satu pemicu stres pengendara. Bisa ceritakan kepada kami seperti apa sih kondisi arus lalu lintas pada saat peristiwa ini terjadi? Ya macet sih enggak Bu, cuman gimana ya, lancar-lancar macet gitu. Jadi pelan jalannya gitu. Jadi yang di depan ngerem mendadak, terus dia kenceng di kanan, dia langsung ngebuang ke saya gitu. Baik, terakhir Pak Egy, harapan Anda terhadap pelaku yang menghancurkan kaca truk pada saat Anda tengah mengemudi? Ya, dia langsung
ngerem di depan mobil saya, langsung keluar, langsung mukulin saya gitu. Baik, terima kasih Pak Egi dan juga Mbak Sani sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Tentunya kita harapkan arogansi pengendara seperti ini tidak kembali terjadi di masa depan.